Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatin, mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Hafalan Al-Quran terhadap penguasaan mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 2B. Nah, itu merupakan studi kasus di Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin Trisau Ponorogo. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling terkenal di dunia disebabkan karena mempunyai banyak kosakata. Dan bahasa Arab itu bisa dikatakan sering dikatakan bahasa Al-Quran karena Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab. Nah, fakta telah membuktikan bahwa Al-Quran terkenal sebagai sebuah kitab yang kaya akan kosakata yang digunakan di dalamnya. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksinya dan pemilihan susunan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat maupun tersirat. Nah, dari kosakata-kosakata yang ada dalam Al-Quran tersebut akan dapat diketahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat. Kemampuan keterampilan berbahasa manusia jelas bergantung pada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan untuk terampil berbahasa. Nah, penguasaan kosakata merupakan hal yang sangat mendasar dalam mempelajari sebuah bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Hal ini dikarenakan kosakata merupakan media atau tangga untuk bisa menguasai keempat keterampilan bahasa. Sebagai contoh, tanpa adanya penguasaan kosakata, maka kemampuan membaca bagi siswa merupakan sebuah hal yang mustahil. Nah, siswa kelas 2B selain mempelajari bahasa Arab juga mengikuti program tahfidz menghafalkan Al-Quran di Asrama Putri Al-Munjiyah KH Syamsuddin. Nah, anak yang lebih banyak mendapatkan mufradat dan dapat menguasainya akan lebih mudah menghafalkan Al-Quran, sebab mereka sudah mempunyai gambaran tentang bahasa Al-Quran yang tidak lain menggunakan bahasa Arab dibanding dengan mereka yang tidak banyak menguasai mufradat Arab. Nah, di sini saya akan meneliti apakah hafalan Al-Quran siswa kelas 2B Madrasah Diniyah Salafiyah itu ada mempengaruhi dengan penguasaan kosakata bahasa Arab yang ada di kelas 2B. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, masalah di sini adalah kurangnya penguasaan mufradat siswa kelas 2B Madrasah Diniyah KH Syamsuddin Trisau Ponorogo. Kemudian rumusan masalahnya. Nah, masalah yang akan diteliti pada proposal ini adalah apakah ada pengaruh hafalan Al-Quran terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 2B Madrasah Diniyah KH Syamsuddin? Kemudian batasan masalah. Nah, setelah sedikit ada gambaran dari dari permasalahan-permasalahan di atas, dapat dikemukakan maka bahwa batasan masalah yang akan diteliti dalam proposal ini dibatasi pada yang pertama adalah hafalan Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran merupakan usaha dengan sadar dan sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mengingat dan meresapkan bacaan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah penguasaan mufradat siswa kelas 2B. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dilihat dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh hafalan Al-Quran terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 2B Madrasah Diniyah KH Syamsuddin. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama adalah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam kegiatan hafalan Al-Quran terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 2B Madrasah Diniyah KH Syamsuddin. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan untuk hafalan Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 2B Madrasah Diniyah KH Syamsuddin. Kemudian selanjutnya adalah telaah penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama, telaah penelitian terdahulu. Nah, di sini ada yang pertama adalah skripsi Siti Nursiatul Kamilah dengan judul Pengaruh Hafalan Al-Quran
juz 1 sampai juz 4 terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 8 di Asrama Takhasus Putri Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Yogyakarta. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hafalan Al-Quran juz 1 sampai 4 terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 8. Untuk mengetahui penguasaan mufradat siswa kelas 8 itu dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh hafalan juz 1 sampai juz 4 terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 8. Kemudian yang kedua ada jurnal Endah Suprihatin, Zaim El Mubarak, Hasan Busri yang dengan judul Pengaruh Menghafal Al-Quran Juz 29 terhadap penguasaan kosakata dan keterampilan membaca bahasa Arab kelas 10, studi kasus di MA PK Al-Irsyad Demak. Itu. Kemudian ada kajian teori. Nah, kajian teori yang dibahas di dalam penelitian saya ini, yang pertama adalah pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah kosakata. Nah, kosakata atau mufradat. Kemudian yang ketiga adalah hafalan Al-Quran. Jadi, kajian teori dalam penelitian saya ini adalah yang pertama tadi pembelajaran bahasa Arab, kosakata atau mufradat, hafalan Al-Quran. Kemudian kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Menghafal Al-Quran adalah keistimewaan umat Islam, karena Allah telah menjadikan umat terbaik di kalangan manusia dan memudahkannya untuk menjaga kitabnya, baik secara tulisan maupun hafalan. Nah, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dengan begitu, terdapat hubungan yang erat antara Al-Quran dan bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab akan lebih mudah jika banyak menguasai mufradat, dan Al-Quran adalah salah satu media untuk menguasai mufradat. Kemudian hipotesisnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Nah, hipotesis di sini ada H0, tidak ada pengaruh signifikan antara hafalan Al-Quran terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin, dan ada H-alfa, ada pengaruh signifikan antara hafalan Al-Quran terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian ada yang ke-9 adalah metode penelitian. Jenis penelitian saya ini merupakan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data penelitian ini berupa hasil tes penguasaan kosakata siswa kelas 2P Madrasah Diniyah KH Syamsuddin. Kemudian lokasi dan tempat penelitian. Nah, lokasi dan tempat penelitian ini adalah di Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin Durisau Ponorogo. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi di sini merupakan keseluruhan subjek keseluruhan penelitian. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2P yang berjumlah 60 orang. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel dalam penelitian saya ini adalah siswa kelas 2P, 30% dari keseluruhan siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin, yaitu 18 siswa. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Kemudian, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu yang pertama
variabel independen yaitu hafalan Al-Quran, dan variabel dependen yaitu penguasaan mufradat siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah diperoleh dari yang pertama adalah angket. Angket di sini dalam penelitian ini angket merupakan pernyataan dan jawaban untuk memperoleh seberapa besar penguasaan kosakata mereka dan bagaimana penguasaan kosakata mereka setelah menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa lemah penguasaan kosakata peserta didik kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin dan apakah ada perbedaan antara siswa yang ikut tahfidz ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ada tes. Tes merupakan suatu alat penelitian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Dalam penelitian ini, tes merupakan suatu pertanyaan yang mana untuk mengetahui penguasaan mufradat kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Dengan begitu dapat diketahui apakah siswa yang hafal Al-Quran lebih memahami mufradat ataupun tidak. Kemudian instrumen penelitian. Nah, di sini ada dua data yang harus dikumpulkan oleh peneliti, yaitu data mengenai jumlah siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin dan data mengenai nilai bahasa Arab siswa kelas 2P Madrasah Diniyah Salafiyah KH Syamsuddin. Kemudian selanjutnya ada teknis analisis data. Nah, teknis analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan dasar yang diperoleh dari sampel. Yang pertama, memakai uji validitas. Nah, uji validitas merupakan suatu ukiran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau kesohihan alat ukur. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Kemudian setelah uji reliabilitas ada uji normalitas. Kemudian yang terakhir ada uji regresi linier sederhana. Nah, jadi itu uji teknik pengumpulan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian proposal ini. Yang pertama tadi validitas, reliabilitas, normalitas, kemudian ada regresi linier sederhana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.